Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sehat semua anak-anak? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertama kalinya mari kita sama-sama memanjatkan syukur ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ya karunia rahmatnya, nikmat-nikmatnya ya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online ya hingga saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu ayo sama-sama sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ciri orang yang sengsara, sengsara. Kata lain dari sengsara berarti apa? Celaka. Adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi SAW kemudian tidak mendoakannya, ya tidak bersolawat kepadanya. Ini adalah kepanjangan dari hadis tentang Ramadan juga, ya. Yang pertama, orang yang menemui bulan Ramadan sampai selesai tapi tidak diampuni dosanya, nah ini orang yang sengsara, ya, orang yang celaka. Karena bulan Ramadan itu bulan penuh dengan ampunan, ya. Kalau adik-adik ini kan sudah pada balik semua ya. Sudah kelas 2 kan harusnya sudah balik, berarti sudah mukallaf, sudah menanggung dosa. Setiap kesalahan pasti ada ya, dosanya. Ya kan ya? Maka dari itu beberapa hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan ya. Kita bersungguh-sungguh ya menjalankan aktivitas ibadah ya. Diniatkan ibadah, diniatkan belajarnya untuk ibadah ya. Diniatkan sahurnya, berbukanya untuk ibadah, bahkan tidurnya pun diniatkan untuk ibadah. Jadi semuanya itu mengandung pahala jika kita niatkan dengan kebaikan ya. Kalau main game bisa nggak niat ibadah? Ya main apa ibadahnya kan? Ya, jadi itu ya. Jadi kalau 6 bulan Ramadan sampai selesai kok tidak diampuni dosanya, itu orang yang celaka. Kelanjutan daripada hadis itu adalah sengsara orang yang ketika hidupnya masih ketemu dengan orang tuanya, ya, baik itu keduanya, bapak ibu maupun salah satunya, ya, tapi tidak menjadikannya dia masuk surga. Ini juga sengsara, ya. Kenapa? Karena orang tua itu ya yang sekarang saat ini ada bersama dengan adik semua itu adalah pintu surga, ya, pintu surga. Makanya surga itu di telapak kaki ibu begitu ya yang sering kita kenal ya. Dan itu memang sebuah hal yang nyata ya bahwa yang namanya orang tua itu adalah pintu surga. Maka anak-anakku semua yang ada di rumah saat ini yang setiap hari ketemu dengan orang tua, yang setiap hari berinteraksi dengan orang tua,
Mereka itu adalah pintu surga anak-anak semua. Jangan disia-siakan. Ya, ya, ada banyak kebaikan yang bisa diraih ketika anak-anakku berbakti sama orang tua. Ya. Minimal, minimal menuruti perintahnya. Ya kan, kalau disuruh nurut, ya, itu bagian dari berbakti. Ya. Apalagi kalau sampai mau membantu, ya, apalagi kalau sampai mau menghibur, apalagi lebih-lebih mau mungkin mijitin, wah itu betul-betul kebaikannya sangat banyak sekali, maka jangan disia-siakan. Ya, nah kalau sudah ke madrasah tidak ketemu orang tua lagi, bagaimana berbaktinya? Ya, berbakti tetap tapi dengan cara yang berbeda. Apa? Ya belajar sungguh-sungguh kan gitu ya. Tapi kalau di rumah banyak yang bisa dilakukan berbaktinya, ya kan? Maka jangan disia-siakan ya. Ya. Tuh, bahkan ada seorang sahabat, ya Rasulullah SAW ketika dia ingin ikut berjihad dengan Rasulullah SAW, ya, tahu ya yang namanya berjihad. Berjihad itu berperang. Zaman dulu namanya berjihad itu berperang. Berperang itu pilihannya dua. Kalau nggak kembali dengan penuh luka atau tidak kembali sama sekali, ya namanya juga berperang. Ya, pasti yang namanya jihad itu harta pasti keluar, ya kan? Apalagi waktu pasti juga, dan semuanya pasti habis, apalagi nyawa, ya. Nah, ketika ada sahabat yang ingin berjihad dengan Rasulullah berperang, ya, nah kata Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, apakah kamu masih punya orang tua? Kata sahabat, iya saya masih punya. Nah, kalau gitu kamu nggak usah ikut berjihad. Kamu berbakti sama orang tua aja itu sudah berjihad, ya sudah berjihad kata Rasulullah SAW. Maka anak-anakku semua ya berbaktilah sama orang tua ya. Jangan suka bikin marah orang tua ya. Kalau ya ridhonya Allah ada pada ridho orang tua begitu loh. Ya berarti kebalikannya juga, murkanya Allah ada pada murka orang tua lah. Kalau tiap hari bikin murka orang tua, berarti sama aja bikin murka Allah dong. Iya kan? Nah, anak-anakku ya seperti itu. Jadi anak-anakku yang berbahagia, eh, kita bersyukur ya hari ini kita menemui lagi, kita ketemu lagi ya, di pembelajaran online Qawaidul Lughah, dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas materi baru ya. Kalau dari kemarin hanya mengulang-ulang, menuntaskan tugas, nah di sini mesti yang belum selesaikan tugas langsung deg-degan, gitu ya, kaget, waduh tugas tuh. Nah, tapi nggak dikerjakan juga. Nah, tuh, jadi kita akan belajar materi baru. Baik, sebelumnya silakan dibuka dulu videonya, kameranya, biar Ustadz bisa lihat wajahnya masing-masing. Ustadz soalnya mau screenshot. Nah, kan kelihatan wajahnya semua yang hadir dan tidak hadir. Silakan dibuka, yuk. Wajahnya biar kelihatan semua. Ustadz mau screenshot. Nah, jangan sampai cuma namanya saja, apalagi cuma gambarnya. Bisa-bisa gambarnya tok, tapi ternyata anaknya lagi tidur, kan? Atau lagi main apa ini? Main game, main semacam ya. Nah, untuk urusan game anak-anak lebih tahu lah ya. Kalau Ustaz mah gamenya game yang Tetris, game catur. Oke, ayo dibuka dulu. Ustaz mau screenshot. Dan jangan lupa anak-anakku ya, presensi di portal siswa. Jangan lupa presensi di portal siswa dan juga di chat ini, di chat Zoom. Nah, kan banyak toh syaratnya. Fotonya harus ada. Ustaz mau screenshot dulu ya. Nanti kalau sudah baru Ustadz minta boleh tutup kameranya. Ustadz screenshot dulu karena ini banyak ya. Ya. Oke, alhamdulillah sudah 87 santri yang hadir. Silakan presensi di portal siswa dan di chat Zoom ini ya.
Sambil jalan Ustadz screenshot. Ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran, ya, alangkah baiknya mari kita sama-sama mengawali dengan membaca doa basmalah, ya. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk pembukaan ini Ustadz tidak akan memute. Jadi kalau masih ada suara-suara ya tidak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah masuk pelajaran Ustadz akan mute semuanya. Jadi anak-anak fokus perhatian ya karena ini materi terakhir dan pastinya materi PAT. Ya, materi PAT. Ya, oke. Sebelumnya Ustadz ingin bertanya-tanya kabar dulu dengan adik-adik. Sehat semua ya ini? Sehat? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah pada sarapan belum? Sudah, Ustadz. Nah, karena Selasanya itu udah Ramadan, ya sudah puasa, berarti besok malam kita apa? Kita ngapain? Terawih. Taraweh. Jangan ditinggalkan terawih. Yang rajin puasa Senin Kemis, ya besok hari Senin tidak usah puasa dulu, ya. Karena kata Rasulullah begitu, ya. Kalau kamu biasa puasa Senin Kemis ya, tapi karena sudah menjelang Ramadan, maka libur dulu Senin Kamis. Ya. Tuh. Baik, ya alhamdulillah kalau sehat semua ya. Semoga adik-adik semua kelas 2 ini sehat semua ya. Selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sakit ya, dari musibah dan dari apapun ya. Baik. Oke, sudah berapa ini? Sudah 90 anak. Ya, masih banyak yang belum masuk ya. Kalaupun ada yang lagi sakit ya, semoga diberikan kesembuhan ya. Doa untuk teman-temannya yang sakit ya. Allahumma Rabbana si'adhi bil ba'sa ya. Isfi anta syafila syifa illa syifa'uka. Syifa'ana yuwadiru sakoman wala alama. Ya, begitu doanya. Oke. Jadi kita bersyukur ya karena kita semua akan kembali menemui bulan Ramadan ya. Jadi dimaksimalkan betul, disiapkan betul, dibekali betul baik fisiknya ya, psikisnya untuk menemui bulan mulia ini ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan spesial. Ya, bulan spesial. Nah, jadi yang namanya spesial ya harusnya kita yang mau kedatangan ya harus bergembira wong mau dikasih yang spesial kok. Ya kan. Spesial ya harus kita senang mendengarnya, senang menjalankannya ya. Jangan malah tidak senang gitu ya. Dan mungkin di antara adik-adik semua ya karena anak santri mualimin ya mungkin ada yang diminta kultum, jangan menolak. Jangan menolak. Ada minta kultum, wah nggak mau, wah jangan. Justru itu kesempatan kamu ya untuk berdakwah, ya untuk berdakwah. Atau imam mungkin imam taraweh, jangan menolak dong, ya. Itu sebuah kebaikan itu, kebanggaan ya. Ternyata orang-orang ini melihat saya mampu gitu ya, ya entah mau kultum atau jadi imam, ya itu sebagai latihan juga ya. Nah, ini anak-anak aliyah sudah ada namanya mubalik hijrah ya, meskipun dalam kondisi seperti ini tapi tetap ada mubalik hijrah ya di tempatnya masing-masing ya, tempatnya masing-masing. Jadi kan kamu juga akan aliyah nih ya, insya Allah semua sampai kelas 6 ya juga akan mengikuti mubalik hijrah. Jadi latihan dari sekarang ya, jangan nunggu aliyah ya. Ngomong sekarang di rumah ya, di rumah itu kan orang sudah kenal, orang sudah maklum. Jadi kalau kamu kultum, kalau kamu jadi imam, kalau ada salah-salah bisa dimaklumi. Tetangga sendiri, ya, satu lingkungan. Ya, nanti kalau kamu sudah aliyah, ya kan, insya Allah corona sudah berhenti, ya sudah hilang, mau balik di tempat orang, ya harus dipersiapkan betul, harus lebih siap kan gitu ya. Baik.
Jadi materi kita hari ini adalah tasrif fiil sulasi mazid sulasi apa? Rubai mazid. Nah, tasrif fiil rubai mazid. Silahkan disiapkan PDF-nya. Ya, kalau tidak bukunya. Ya, kita sudah punya 2 buku berarti ya. Yang ini sama ini. Ini kalau punya Ustadz kecil, mungkin punya kamu besar. Saya sudah sampaikan kemarin ya bahwa kebanyakan dari buku ini Ustadz mengambil dari sini untuk tasrifnya saja ya. Jadi di belakang ini kan banyak tabel ya yang isinya susunan sorof, susunan tasrif. Nah, itu Ustadz mengambilnya dari sini. Ya, hanya yang di sini Ustadz ringkas sehingga tidak terlalu memenuhi ya, karena semua sudah ada di sini. Ya, sudah Ustadz berikan PDF-nya juga di grup ya, sudah Ustadz kirimkan baik yang ini maupun yang ini. Ya. Nah, kita akan mulai pelajaran. Jadi anak-anakku disiapkan semuanya ya, harus fokus supaya tidak ketinggalan ya. Karena sebelum-sebelumnya pengalaman Ustadz ya banyak yang mungkin tidak fokus sehingga sudah disampaikan ditanyakan lagi yang begitu ya. Sudah ada videonya pun juga ditanyakan lagi. Sudah diberikan linknya masih tanya lagi. Ini mesti nggak mau membaca ya, jangan sampai seperti itu anak-anak ya. Baik, kita akan mulai dan Ustadz akan men-share screen. Silakan anak-anakku buka PDF-nya ya. PDF-nya dibuka biar tidak usah saja tapi kamu juga aktif ya. Ya. Apakah PDF-nya sudah kelihatan? Ya. Boleh berkomen. Sudah, Ustaz. Kelihatan? Belum? Sudah kelihatan, Ustaz. Sudah kelihatan ya. Oke. Ini adalah materi terakhir dan bergembira pastinya ya. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan buku itu kan gembira ya. Menyelesaikan materi itu gembira gitu loh. Senang. Artinya kamu sudah pernah diajarkan materi ini kan gitu ya. Dan tentu banyak yang lupa, pasti itu namanya lupa. Tapi paling tidak kalau kamu pernah belajar, kamu ada sesuatu yang diingat lah ya, ada sesuatu yang diingat dan jika perlu dibuka bisa dibuka lagi ya, punya rekamannya lah ya, punya rekamannya. Dan tentu saja meskipun ada PDF-nya, ada videonya, anak-anakku juga harus menyiapkan buku tulis ya, buku tulis untuk mencatat pelajaran ya, semua pelajaran ya. Nah, karena supaya tidak mengganggu suaranya maka Ustadz mute dulu semuanya ya, biar aman. Baik. Ya, materi kita pada kesempatan hari ini adalah fiil rubai mazid. Ya, rubai mazid. Ya. Dari kata rubai mazid saja kita sudah bisa menilai kira-kira kita akan membahas apa. Kalau sebelumnya kita belajar sulasi mazid, sekarang rubai mazid. Ya, jadi ada sulasi mujarrad ya yang ada 6 wazan itu. Kemudian sulasi mazid ya. Berarti ada tambahan 1 ya kan, biharfi, ada tambahan 2 biharfain, ada tambahan 3 di salah satu ahruf kan begitu ya. Banyak wazannya anak-anak insya Allah sudah hafal dan semoga hafal terus ya biar bisa tidak mengulang lagi gitu loh. Karena nanti kalau sudah kelas 3 aliyah ya tentu ada beberapa yang diulang. Tapi kalau anak-anak sudah pernah belajar kan tinggal ingat laginya tuh gampang gitu loh. Tapi kalau nggak masuk pelajarannya ya besok harus ngulang lagi. Jadi ilmunya nggak bertambah-tambah ya itu terus kan harus mengulang-ulang terus kan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand? Oke. Nah, ya nanti ya kalau ada yang bertanya nanti. Ya.
Jadi fi'il rubai mazid ya. Itu tadi ya, sulasi mazid sudah. Sekarang rubai mazid. Sebelumnya kita juga sudah pernah belajar rubai mujarrad. Ya, sama seperti sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad itu aslinya memang ada 3 huruf. Ya, aslinya memang cuma 3 huruf kata dasarnya, cuma 3 huruf. Ya. Tapi kalau rubai berarti aslinya ada 4 huruf, tapi kemudian mendapatkan tambahan. Ada tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf. Ya. Ialah fiil yang kalimat yang fiil madinya, ya fiil madi masih ingat ya, yang awal, ya ada fa'ala, yang sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad ada fa'ala, ada doroba, ada kataba, ada qoro'a, ada akala, ada hafalzo, ada dakaro, banyak sekali ya. Nah, tapi kalau rubah ini berarti fiil madinya itu ada 4 huruf. Ya, ada 4 huruf. Memang dari sananya ada 4 huruf ya. Dengan rincian yang 4 huruf berupa asal. Ya, jadi 4 hurufnya itu memang aslinya. Asalnya seperti itu. Sedangkan yang lain berupa huruf tambahan. Ya, ya seperti kita pernah belajar ada fa'ala. Itu kan huruf asalnya. Ada tambahannya. Ada fa'ala, ada fa'ala, ada af'ala. Itu ada tambahan 1 huruf. Kalau yang tambahan 2 huruf ada ifta'ala, ada infa'ala, ya ada tafa'ala, ada tafa'ala, ada if'ala, itu tambahan 2 huruf. Yang tambahan 3 huruf ada istaf'ala, ada if'au'ala, ada if'awwala, ada if'ala. Nah, kan? Tapi aslinya adalah 3 huruf tadi, fa'ala. Ya. Tapi kalau rubai mazid ini huruf aslinya ada 4 huruf. Ya. Fiil rubai bisa ditambah dengan 1 atau 2 huruf. Ya, jadi kalau sulasi itu cuma bisa sampai 3 huruf, ya kan? Maka ada namanya salah satu ahruf. Tapi kalau rubai cuma tambahannya 1 atau 2 huruf. Ya. Jumlah huruf pada fiil mazid, ya, fiil yang ditambahkan dengan huruf ziyadah tidak boleh lebih dari 6 huruf. Tidak boleh, berarti maksimal 6 huruf. Aslinya 4 huruf. Kalau yang tambahan 1 huruf, ya ada yang tambah 1 huruf, kemudian ada yang tambahan 2 huruf. Ya. Jadi kalau aslinya 4 ditambah 1 jadi 5 huruf. Aslinya 4 ditambah 2 huruf jadi 6. Itu sudah maksimal. Sesuai dengan keterangan di sini tidak boleh lebih dari 6. Jadi tidak ada yang sampai 7 apalagi lebih dari itu, enggak ada. Ya, maksimal 6. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah fiil rubai mazid dengan tambahan 1 huruf. Ya, 1 huruf mengikuti 1 wazan yaitu tafa'lala. Ya, tafa'lala. Coba kita lihat di sini. Ya. Tafa'lala di sini tambahan 1 huruf. Ya. Oke. Nah, tambahannya apa di sini? Yaitu lam yang terakhir. Oh, ya, ya, betul. Jadi, tambahannya tak, maaf, tambahannya tak. Ya. Jadi rubai yang mujarrad, ya kita sudah pernah belajar rubai mujarrad. Ada fa'lala, ada fa'ala, ada fa'ala, ada fa'yala, ada fa'la, ya. Itu kelas 1 kayaknya, Mak ya. Itu kelas 1. Ya, sambil ingat-ingat ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan ya. Nah, sekarang rubai mazidnya. Berarti aslinya adalah fa'lala. Ya, aslinya itu fa'lala. Ya, ini ya yang Ustadz ini karena pakai PDF jadi agak susah. Yang Ustadz beri tanda fa'lala. Nah, ada tambahan 1 huruf yaitu ta. Ya. Tambahannya 1 huruf. Ya. Sedangkan huruf aslinya adalah fa'lala. Ya. Contohnya adalah dahroja. Tadahroja mendapatkan tambahan 1 huruf yaitu ta. Tadahroja.
artinya menggelinding, ya. Jadi untuk solasi lagi. Rubai mazid itu fungsinya atau cara mengartikannya biasanya adalah digunakan untuk efek dari sebuah perbuatan. Ya. Tadah roja artinya tergelinding. Dahroja itu kan artinya menggelindingkan. Contohnya dahrojtu al-qurrah, ya, tadah roja. Saya menggelindingkan bola, maka tergelindinglah bola itu. Ya. Jadi artinya tergelinding, ya, tadah roja. Nah, kemudian ya, kemudian ada tabak saro. Huruf aslinya adalah bak saro, ya, mendapatkan tambahan satu huruf yaitu tak. Ya. Nah, apa artinya tabak saro? Tabak saro itu artinya menjadi kacau. Ya, kalau tadah roja tergelinding, kalau tabak saro menjadi kacau. Ya. Kemudian tadah waro. Kata aslinya adalah dahwaro, mendapatkan tambahan satu huruf yaitu tak. Apa itu artinya tadahwaro? Ya. Nah, kalau tadahwaro itu artinya menjadi terguling. Beda ya, tergelinding dengan terguling itu beda ya. Ya. Jadi ini fiil rubai mazid digunakan untuk menyatakan efek. Efek. Nah, memang ada Ustaz yang dalam Al-Quran yang menggunakan rubai mazid ini. Ya, rubai mazid ini adalah ya, zalzala itu kan bentuk ya rubai mujarrad itu zalzala. Ya, kita sering mendengar inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar, gitu kan. Zalzala. Ya. Al-zilzalah. Oh, maaf, al-qadar. Surat al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Zalzala. Zalzala itu kan rubai mujarrad. Berarti kalau mazidnya tazalzala. Ya, apa? Terguncang, ya kan? Zalzalah itu kan ya mengguncang. Tapi kalau tazalzala itu artinya menjadi terguncang ya. Semalam kita terguncang ya, karena di Jogja terasa ini ada gempa ya. Semalam atau kemarin? Kemarin siang ya, kemarin siang. Ya cuman sebentar ya, pusatnya ada di Malang ya. Kalau tidak salah seperti itu. Mungkin anak-anakku juga ada yang merasakan guncangan di situ ya. Jadi kita diingatkan lagi sama Allah nih ya. Kalau ada kejadian seperti ini harusnya kita ini beristighfar ya, beristighfar. Jadi ini memang belum seberapa, guncangan seperti ini belum seberapa ya, daripada nanti kalau sudah kiamat ya, guncangannya mengerikan ya. Baik, itu ya. Jadi yang pertama adalah tafa lala. Ya, tafa lala. Ya. Tambahannya satu huruf yaitu tak. Ya, ingat-ingat dicatat yang nggak lupa. Oh, berarti rubai mazid itu ada tambahan satu huruf, ada tambahan dua huruf. Tambahan satu huruf yaitu wazannya tafa lala. Nah, jadi kalau kita menemukan kata kerja bahasa Arab yang mengikuti bentuk fiil tafa lala, ya sudah tinggal diikuti aja, kan sudah ada panduannya. Di sini ada, di sini juga ada.
Di sini panduannya di halaman, nah, di halaman 82. Nah, 82 yang bawah. Kita bisa lihat, ingat ya, kalau di buku ini kita membaca susunan tasrifnya ke bawah. Ya, ke bawah. Jangan lupa. Tapi kalau pakai buku ini, kita membaca tasrifnya ke samping. Kalau di buku ini ada di halaman 32. 32. Ya, 32. Di sini 32, di sini 82. Kalau di sini membacanya ke samping, kalau di sini ke bawah. Ya, jangan lupa. Jadi kamu mau belajar pakai buku ini bisa, tetapi di sini cuma ada susunan wazannya saja. Ya, tafa'lala, ya tafa'lalu, tafa'lulan. Nah, adapun mauzunnya tidak Ustadz susun. Maksudnya adalah supaya anak-anakku bisa menyusun sendiri karena sudah ada panduannya itu tafa'lala ya tafa'lalu, tinggal mengikuti kan, tazalzala ya tazalzalu, tafa'lulan tazalzulan, wa mutafa'lalan wa mutazalzalan. Ya kan? Mudah kan? Fahuwa mutafa'lilun fahuwa mutazalzilun, tafa'lal tazalzal la tatafa'lal la tatazalzal, mutafa'lalun mutafa'lalun mutazalzalun mutazalzalun. Sudah ada panduannya, sebenarnya mudah ya. Tapi kalau di sini sudah lengkap, ada wazannya, ada mauzunnya, dan semuanya sudah ditasrif, tinggal dihafalkan, tinggal dibaca. Maka kalau ada yang tidak menyelesaikan tugas, itu sudah kebangetan sekali. Ya, padahal sudah ada. Ya. Nah, tapi kalau di buku ini harus melatih, mencermati, tahu cara ngerubahnya, ya kan? Terus kemudian dirubah sendiri, ya. Kalau di sini harus sudah ada, ya sudah ada. Baik, mau yang pakai yang ini atau yang ini boleh. Nah, contohnya adalah tadah roja, tabak saro, dan tadah baro. Nah, baik. Sebelum Ustadz lanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Anak-anakku, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Boleh, Ustadz sudah unmute. Ada yang mau bertanya, boleh. Sebelum kita lanjutkan. Ya. Boleh. Caranya sama ya, seperti yang lalu-lalu. Sebenarnya mudah loh, Nak. Ya. Pelajaran ini adalah pelajaran yang paling mudah sebenarnya ya. Karena panduannya ada. Sudah ada panduannya gitu loh. Tidak perlu memikirkan sendiri gitu. Karena sudah ada. Kamu tinggal ngikuti aja panduannya. Oh, kalau ininya ini ganti ininya ini diganti ini gitu. Ya kan? Tapi banyak yang bilang ini pelajaran paling sulit, ya Allah. Ya kan? Yang penting itu cermat ya. Nah, dan ditambah sudah sering diulang-ulang ya. Kita dari pertama kelas 1 belajar yang paling dasar fa'ala ya, yafulu, oh fa'ala yafulu berarti kata bayak tubuh. Oh, berarti kalau ingin merubah kata bayak tubuh adalah mengikuti perubahan fa'ala yafulu kan begitu ya. Jadi kalau belajar ini memang harus sambil menggambarkan. Tulisannya fa'ala tuh gimana ya? Oh, fa'ilam. Kata batu gimana ya? Oh, kaf tak ba. Oh, gini-gini. Oh, berarti tinggal menyusun ya. Harokatnya sama.
Kan harokatnya sama dengan panduannya. Yang berbeda hanya hurufnya kan gitu. Kalau panduannya pakai fa'ala, adapun mauzunya ya, yang mengikuti panduan itu kan banyak sekali. Ada kata ba, ada apalagi nasoro ya, dan masih banyak. Jadi kalau kita bisa menguasai sorof yang jumlahnya hanya beberapa itu kita sudah bisa menguasai seluruh kata kerja dalam bahasa Arab. Coba bayangkan, seluruh kata kerja dalam bahasa Arab itu berapa? Ya, jutaan, mungkin sudah miliaran kan. Namanya bahasa Arab itu bahasa paling lengkap, ya. Paling sempurna ini. Ya, bahasa Arab itu bahasa paling lengkap. Ya, kambing misal, kambing itu ada bahasa Arabnya sendiri. Kambing yang telinganya copot satu, putus satu, ada namanya sendiri. Kambing yang warnanya coklat banget, ada namanya sendiri. Kambing yang lagi bunting, ada sendiri. Kambing yang masih kecil, ada sendiri. Kambing yang apa lagi? Ya kalau di bahasa Indonesia kan ya kambing. Mau kambing itu bunting, mau kambing apalagi copot telinganya, ya kambing. Bahasa Arab tidak begitu lengkap. Maka bahasa Arab itu banyak sekali, sempurna. Nah, kalau kita bisa menguasai ini satu buku ini aja, kita sudah bisa menguasai seluruh kata kerja dalam bahasa Arab. Kan gitu. Ya. Baik, tidak ada ya yang bertanya. Nah, Ustadz lanjutkan ya. Oke, Ustadz ini lagi apa namanya? Ustadz mute all lagi. Lanjutkan. Wazan yang kedua ya tidak banyak di sini, hanya 3, yaitu tambahan 2 huruf. Ya. Jadi mendapatkan tambahan 2 huruf. Ya, rubai mujarotnya adalah fa'lala. Ingat-ingat ya. Fa'lala. Fa, ain, lam, lam. Itu rubai mujarotnya. Ya. Tapi ada rubai mazid tambahannya. Nah, ini ada yang tambahnya 2 huruf. Yaitu if alalla. Ya. If alalla. Apa yang ditambahkan? Menambahkan hamzah wasal di depan. Oh, berarti hamzah wasal ya ini namanya hamzah. Dan huruf kembar di belakang. Ya, huruf kembar. Nah, ini. Mana huruf kembarnya? Nah, kita lihat di sini. Lam yang terakhir itu ada tasdidnya. Kita lihat. Lam yang terakhir ada tasdidnya. Di mana rumusnya? Oh, kalau ada tasdidnya, berarti aslinya adalah itu 2 huruf, tapi dijadikan 1. Ya, berarti ini aslinya adalah if alalla. Ya, if alalla. Gitu ya, kalau boleh Ustadz ikut menuliskan. Berarti seperti ini tulisannya. Nah, if besarin. Oke, diganti dulu. Saka majalah, kalau nulis Arab pakai saka majalah ya. Ditengahkan. If, oh salah. Hey. Mana? Saka majalah. Oke. If ini saya tidak harokatin ya. If lalla kan begini ya. Jadi di sini ada tasdid di belakang. Tapi aslinya adalah if lal lam yang pertama. Nah, gini. Nah, ya. Nah, ini kan ada 2 ini yang di belakang ini, tapi dijadikan 1 ya. Harokatin sekalian. If alal, nah ini kemudian disukun di sini, lam yang ini disukun. Nah, ini aslinya begini. If alalla. Tapi 2 yang di belakang ini dijadikan 1, maka menjadi if alal diganti tasdid menjadi seperti ini ya. Oh. Nah, kita lanjutkan.
Jadi tambahannya ada dua, yaitu hamzah wasal di depan sama lam yang tambahan lam di belakang. Huruf kembar di belakang satu itu adalah tambahan. Ingat ya, kata aslinya adalah fa, ain, lam, lam. Fa, ya ini fa-nya, ini fa-nya, ain, lam, lam, satu lagi. Berarti kan masih ada dua huruf nih. Nah, itu dua huruf itu adalah tambahan. Yaitu alif sama lam yang paling belakang. Yang ini juga sama. Aslinya adalah fa lala kan ya. Fa lala. Jadi tambahannya adalah ta. Ya seperti sebelumnya ya. Bisa ya. Nah, contohnya adalah iqsya'arro. Iqsya'arro. Ya. Tambahannya adalah ya ini ya, alif di belakang, alif di depan ya sama ro di belakang. Ya. If alalla, fa'lala. Ya. Ya. So, jadi tambahannya hamzah wasal di depan sama ro di belakang. Yang ini juga nah, ya. Nah, ini itma'anna. Jadi tambahannya adalah alif di depan sama nun di belakang. Sama seperti yang tadi ya, seperti rumusnya. Ya. Oke. Baik, ya. Nah, sekarang yang tambahan dua huruf yang kedua adalah if'an lala. If'an lala. Ya. If'an lala juga tambahan dua huruf. Ya, jadi yang tambahan dua huruf ada dua, yang tambahan satu huruf ada satu. Tambahannya apa saja? Yaitu hamzah wasal dan huruf nun di tengah. Oh, berarti ini tambahan sama ini tambahan. Ya. Kedua, kata aslinya adalah fa, ain, lam, lam. Ini juga yang atasnya juga fa, ain, lam, lam. Yang atas juga fa, ain, lam, lam. Selain fa, ain, lam, lam berarti tambahan. Contohnya ihronjama, tambahannya alif dan nun. Ya, tambahnya alif dan nun. Kalau yang ini ifron koa, tambahnya alif dan nun. Jadi jangan bingung kalau ada pertanyaan tambahan dari kata kerja ini apa. Misal Ustadz menyebutkan misalnya apa ya? Misal ada kata kerja tadahwaro tadi, tadahwaro. Sebutkan tambahan dua huruf yang ada pada kata tadahwaro. Tadahwaro. Itu kan sudah ketahuan. Oh, tadahwaro itu ngikut wazan apa ya? Oh, tapak lala. Oh, tapak lala itu tambahannya apa ya? Oh, ta sama lam ya. Tak cuma satu ya. Oh iya, tapak lala cuma satu. Oh, berarti tambahin sini adalah ta. Gitu. Ya. Ini juga contohnya adalah misal ada pertanyaan apa ini? Itma'anna. Tambahan hurufnya apa? Cari tahu dulu. Cari tahu dulu wazannya apa. Itma'anna itu wazannya apa ya? Oh, bentuknya itma'anna. Berarti if'alallah. Oh, if'alallah itu tambahannya apa ya? Nah, ini sama ini. Oh, gitu. Gitu ya. Itu adalah teorinya. Nggak usah banyak-banyak teorinya. Yang penting kamu tuh paham. Ya, ada berapa, tambahannya apa saja. Ya. Hafalkannya nanti aja, karena sudah ada panduannya. Makanya Ustadz boleh membaca kalau ada tugas itu. Ya, yang penting bacanya yang betul ya. Kalau bisa menghafal, tentu saja bagi anak-anakku yang semangat belajar pasti akan menghafal ya. Tapi kalau yang semangatnya kurang ya, membaca berat, ya kan? Apalagi menghafal, nah, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya susunan tasrifnya. Sudah siap ya? Nah ya, sebelum kita mulai, silakan jika ada yang mau bertanya, boleh kalau ada yang mau bertanya.
Ustaz sudah unmute. Silakan unmute sendiri kalau mau bertanya. Saya mau tanya Ustaz. Ya, boleh. Untuk yang tasrif il rubai majid itu wazan keduanya itu if'an lala atau if'alalla? Ya, kalau di bukunya apa? Mungkin kebalik. Kalau di bukunya wazan kedua itu if'an lala. Oh ya, berarti kebalik ya, dibalik aja ya. Yang jelas ada tafa lala, ada if an lala dan if alala, gitu ya. Tapi mungkin kalau penjelasan Ustaz tadi mungkin tafa lala, kemudian if apa tadi? If an lala dulu ya, baru if alala gitu ya. Mungkin di bukumu seperti itu. Ya. Tapi intinya adalah bahwa rubai mazid ada 3 wazan. Iya ada 3 wazan. Yang pertama tambahan 1 huruf yaitu tafa'lala, tambahan 2 huruf adalah if alala dan if an lala. Ya. Nah, itu anak-anak kalau hafal semua, wah luar biasa itu. Itu sudah berapa wazan sendiri kan? Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yuf'ilu, ada fa'ala yufa'ilu, ada af'ala yuf'ilu, ada ifta'ala yafta'ilu, ada tafa'ala yatafa'alu, ada tafa'ala yatafa'alu, ada apa lagi? If'anala yaf'anilu, ada if'ala yaf'alu, ada istaf'ala yastaf'ilu, ada if'au'ala yaf'awilu, ada if'awwala yaf'awilu, ada if'ala panjang ya. Yaf'alu. Ada yang rubai mujarad fa'lala yufa'nilu, fau'ala yufau'ilu, fai'ala yufai'ilu. Nah, ini juga tambahan terakhir adalah tafa'lala yatafa'nalu, if'alala yaf'anilu, if'annala yaf'anilu. Itu aja sebenarnya kata kerja dalam bahasa Arab itu semuanya mengikuti salah satu dari wazan-wazan itu. Cara merubahnya. Nah, kalau sudah paham, hafal rumus wazan ini, nanti anak-anak bisa menebak, tahu sendiri, oh ada kata seperti ini, oh pasti isim fa'ilnya ini, oh isim maf'ulnya itu, oh fi'il amarnya ini, karena sudah ada panduannya, gitu, ya. Baik. Nah, jika tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz akan lanjutkan, ya. Kita akan lanjut lagi. Kita melanjutkan susunan tasrifnya di halaman berapa tadi? 80. Boleh pakai buku ini, boleh yang ini ya. Buku ini ya. Oh, sepatnya buku yang ini ya. Pakai yang ini aja, sebentar. Pakai buku yang ini. Oke, nah, apa dah? Ya, kita akan masuk ke pembahasan susunan tasrifnya. Nah, ini ya, susunan tasrifnya. Coba kalau yang ini. Oh, Masya Allah, yang ini. Ya, jadi di buku anak-anak semua mungkin masih banyak kekeliruan. Nah, ini beberapa hari ini Ustaz merevisi. Nah, jadi Ustaz beri warna ini bukunya ini. Jadi sebenarnya anak-anak juga boleh memberi warna ya. Nah, supaya lebih mudah ya. Anak coba ini ya. Baik. Nah, sekarang karena kita mau menasrif, Ustaz buka aja ya biar anak-anak bisa
Nah, nanti kalau misalnya Ustaz tunjuk kan bisa ikut ya. Ya, sekarang kita baca dulu ya. Anak-anak mengikuti Ustadz ya, kita latihan membaca tasrif rubai mazid. Ya. Ikuti Ustadz ya. Tafa'lala ya tafa'lalu. Mari sama-sama. Ya. Ya, gitu ya. Tafa'lulan. Ya. Kemudian masdar mimnya kosong. Ya. Fahuwa mutafa'lilun. Ya. Wadaka mutafa'lalun. Tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Ya, coba kita lihat di buku ini. Buku yang sepertinya ini masih ada kekeliruan ya, Nak ya. Ini seharusnya ada ya. Masdar mimnya ada. Kalau di buku ini ada ya. Tapi mungkin di bukunya Ustaz kosong. Dan dicek ya. Anak boleh loh sambil mengoreksi. Ya, oh iya di buku ini kosong. Ya, tapi kalau di sini ada. Ya. Nanti ini adalah mutafa'lalan. Ya. Coba kita baca. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wadaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Ya, begitu ya. Ini yang pertama, tambahan satu huruf ya. Nah, tambahan satu huruf ya, mauzun ya, ingat mauzun itu berarti kata kerja yang mengikuti bentuk ini itu ada beberapa yang Ustaz tuliskan. Sebenarnya masih banyak ya. Contohnya adalah tadah roja, tarok ro'a, tagolgola, tazalzala, ya, takausaro, tabarko'a. Di sini ya di buku ada ya. Nanti anak-anak diwarnai boleh atau dikasih keterangan apa gitu ya. Ya. Berarti yang warna kuning ini semuanya mengikuti, kalau ingin berubah-ubah mengikuti bentuk ini. Makanya kalau ada pertanyaan, isim masdar dari tabarkoa apa? Misal. Kalau sudah tahu panduannya kan gampang. Oh tabarkoa cepat. Oh tabarkoan. Gitu. Karena panduannya adalah tafa'lulan. Isim fa'il dari kata tahar syafa apa? Isim fa'il. Tafa'lal apa ya? Oh mutafa'lilun. Oh berarti apa? Mutaharsyifun. Nah, itu kan bentuknya sama. Isim fi'il amr dari tazandako apa? Misal. Cari wazannya dulu. Oh, wazannya tafa'lala. Fi'il amrnya tafa'lal. Oh berarti tazandak. Nah, tuh ya. Jadi inilah fungsi kita belajar ini. Kita jadi tahu perubahan-perubahan itu ya. Tuh yang tambahan satu huruf. Kemudian tambahan dua huruf adalah if'an lala. If'an lala, yaf'an lilu, if'in lalan. Ini ada ya, ditambahin nanti ya, tambahin sendiri boleh ya, karena di sini ternyata kosong. Wa muf'an lalan, fahuwa muf'an lilun, wadaka muf'an lalun, if'an lil, la taf'an lil, muf'an lalun, muf'an lalun. Nah, ini tambahan huruf. Mauzunnya, satu di sini hanya ada beberapa. Ihron jama, ihron toma, ifron ko'a, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang merah adalah tambahan huruf lagi. If'alalla, yaf'alillu, if'illalan, wafu'allilatan. Nah, ini agak beda. Ya, kalau yang tadi kan wa mutafa'lalan, wa muf'annalan. Kalau ini berbeda. Rumusnya sesuai di sini memang berbeda, yaitu wa fu'allilatan. Nanti anak-anak bisa buka sendiri ya. Fahuwa mufa'lilun wa fahuwa muf'alilun wa dzaka muf'alalun
if'alillah, la taf'alillah, muf'alalun, muf'alalun. Ya. Nah, ini mauzunnya ada iksya'arro, ada itma'anna, ada isla amma, dan seterusnya. Ya, Ustaz beri warna supaya mudah. Ya, jadi ini sudah sudah ditetapkan, ya, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, artinya, berarti mauzunnya ini bisa dipakai di wazan 2. Nggak bisa kayak gitu, ya. Kalau yang mauzun wazan 1 ya wazan 1 ini, maksudnya ya cuman bisa mengikuti yang ini, ya. Nah, sekarang kita coba nyanyikan. Ya, nyanyinya pakai nyanyi yang biasa aja seperti yang kita biasa, lagunya indung-indung, ya. Indung-indung kepala lindung, gitu, ya. Hujan di ufuk, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung. Apalagi lagunya itu. Kamu tahu nggak lagu itu? Ya. Ini nadanya pakai itu. Biar mudah. Kalau punya lagu lain, boleh. Nah, kalau kamu suka bikin TikTok, nah TikTok aja pakai nasreh tapi pakai lagu, ya. Tafa'lala ya tafa'lalu, tafa'lulan wa mutafa'lalan, bahwa mutafa'lilun, wadaka mutafa'lalun. Tafa'lala tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Tafa'lala tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Ya kan? Juga sama. If'an lala yaf'an lilu, if'in lalan wa muf'an lalan, bahwa muf'an lilun, wadaka muf'an lalun. Ya. If'an lillah taf'an lil, muf'an lalun, muf'an lalun. If'an lillah taf'an lil, muf'an lalun, muf'an lalun. Nah, saya lagunya ya. Tiga. If'alalla yaf'alillu, if'illalan wa fu'alillatan, ya. Fahuwa muf'allilun, wadaka muf'allalun, ya. If'alillala taf'alillah. Agak sulit jadi. Mesti kalau yang ini agak sulit. Ya. Muf'allalun, muf'allalun. If'alillah la taf'alillah, muf'allalun, muf'allalun. Nah, itu lagu paling sederhana, ya. Karena memang agak susah ya untuk membuat lagu. Tapi kalau anak bisa punya lagu sendiri, ya nggak apa-apa. Seperti beberapa tugas video yang saya terima, ada yang pakai lagu sendiri, ya. Itu bagus, kreatif, ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, adik semua, ini adalah pembahasan kita di di materi terakhir, ya, materi PAT. Tapi kalau cuma 3 materi tentu ya kurang, ya. Jadi nanti kalau PAT biasanya akan Ustadz sisipkan ya yang sebelum-sebelumnya, meskipun tidak banyak, ya. Yang paling banyak tentu yang ini. Ya, jadi mudah belajarnya. Kalau ada warna-warna begini ya anak-anakku, ya. Nanti boleh Ustadz kirimkan PDF-nya, Ustadz kirimkan PDF-nya. Tapi kalau yang PDF yang buku lama sudah pernah ya Ustadz kasih, jadi anak mesti sudah punya. Buku paketnya juga sudah ada kan. Nah, baik, ada yang mau bertanya, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya, Ustadz sudah unmute, silakan mau unmute sendiri. Silakan meng-unmute sendiri jika ada yang mau bertanya. Ya. Boleh kalau ada yang mau tanya, ya. Siapa yang mau nyoba? Andi Ryan, ada Andi Ryan? Ya Ustaz. Nah, coba Andi Ryan. Andi Ryan membaca yang if'an lala. Coba Andi Ryan. Nggak pakai nada nggak apa-apa Ustaz. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. If'an lala
dan yaf'an lilu, if'in lalan. Terus Tambahin sendiri. Wa muf. fahuwa muf'an lilun, Ya. wadzaka muf'an lalun. Mm-mm. If'an lil, la taf'an lil, muf'an lalun, muf'an lalun. Coba ik'an sasa. Nah, dirubah. Ik'an sasa dirubah. Coba. If'an lala. Yaqa'an sasa, Mm-mm. yaka'an sisu, yaqa'in sasan, Ya, fahuwa muqa'an sisun, wadzaka muqa'an sasun. bentar. Yaqa'sa, Ik apa ya? yaqa'an sin, Sis. yaqa'an sis, la taqa'an sis, Ya. muqa'an sasun. Oh, pintar ya. Gitu ya. Cara merubahnya gitu. Yang lain juga sama ya. Cara merubahnya seperti itu. Nah, baik. Kira-kira begitu ya, karena waktunya sudah habis ya, 9:20. Intinya pelajaran ini sebenarnya mudah dipelajari ya. Hanya butuh kecermatan aja, butuh cermat, teliti. Karena panduannya sudah ada ya, panduannya sudah ada. Anak-anak tinggal mengikuti panduannya saja ya. Jadi jangan lagi merasa sulit ya, jangan lagi merasa sulit. Baik. Stop videonya. Ya. Baik, seperti biasa Ustaz akan memberikan tugas ya. Ya. Tugasnya ya seperti biasa ya. Video silahkan kamu memvideokan diri menghafal atau membaca. Boleh. Wazan dan mauzunnya. Ingat. Wazan dan mauzunnya. Rubai mazid yang tadi kita pelajari. Ya, pakai buku ini, kamu lihat wazannya ada 3 tadi ya, tafa'lala, if'anlala, dan if'alala. Ya, wazannya itu. Mauzunya pilih sendiri. Di sini tadi sudah banyak ya. Tadi yang Ustaz kasih warna. Nanti kalau perlu Ustaz kirimkan yang PDF tadi yang ada warnanya. Tapi kalau cukup dengan yang ini sudah ada, kamu warnain sendiri boleh. Yang paling kiri ya, di situ sudah garis-garis sebenarnya. Wazan, mauzunya untuk wazan tafa'lala apa, kamu pilih satu saja. If anlala juga mauzunya apa, pilih satu saja. Dan if alala juga apa, pilih satu saja. Seperti biasa di Google Drive, kirimkan videonya di Google Drive, ya, hafalkan, baca boleh, wazan dan mauzunya. Itu ya. Dan diselesaikan tugas itu ya. 60% nilai rapot adalah dari tugas-tugas. Ya. Jadi jangan tidak mengerjakan, nanti nilainya susah, Ustaz, ya kan? Nah, silakan jika ada yang mau bertanya sebelum ditutup. Boleh. Nah, ya, satu lagi. Videonya boleh seperti biasanya di Google Drive, tapi jangan lupa kamu aksesnya itu loh, aksesnya dibuka biar kita bisa buka ya. Tapi lewat YouTube juga boleh. Kamu mau public atau unpublic videonya silakan. Jadi nanti kalau pakai YouTube tidak perlu akses itu tidak perlu. Karena begitu Ustadz klik linknya, mau kamu publik atau mau tidak di publik, masih bisa kelihatan videonya. Kecuali yang apa ada satu lagi ya pengaturan YouTube itu. Ustadz nggak tahu itu. Pokoknya itu ya. Jadi nanti tunggu link pengumpulannya Ustadz buatkan, Ustadz kirimkan, lalu dikerjakan seperti biasa buat video, wazan dan mauzunnya diselesaikan. Ya anakku ya. Baik.
Kiranya itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Belum, Tat. Ya, Tat mau tanya, Tat. Deadline-nya kapan, Tat? Ya, nanti Ustadz infokan lewat grup seperti biasa. Yang belum gabung di grup Qawaid atau Muhadasah, yang multi ada santri gabung lah ya, biar ada informasi. Jadi tidak ketinggalan. Baik, Terima kasih, Tat. Sama-sama, Nak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ya. Semoga Ramadan ini bisa kita jalankan dengan gembira, semangat, selesai, betul-betul selesai, dan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya bila salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pindah pelajaran.